4 klub, 4 legenda dari Jakarta, Malang, Bandung, hingga Surabaya. Inilah kisah para pendiri, pemain pertama, dan lahirnya raksasa sepak bola Indonesia. Tahun 1928, di Batavia, berdirilah VIG atau Voetbalbond Indonesiske Jacatra, didirikan oleh tokoh pergerakan seperti Suri Mahid dan M. Ali Darsono. VIG lahir tak lama setelah Sumpah Pemuda. Para pemain pertama mereka diantaranya ada Ferry Kunto, Sarmadi, dan Muhammad Husni Thamrin yang juga aktif di dunia pergerakan. Dari lapangan, mereka membuktikan Indonesia bisa bersuara, bahkan lewat sepak bola. Setelah kemerdekaan, VIG berubah menjadi Persija Jakarta, dan hingga kini Jakmania tetap meneriakkan semangat perjuangan itu. Malang, 11 Agustus tahun 1987. Dari kota dingin, lahirlah api bernama Arema FC. Diprakarsai oleh tokoh Malang seperti Lucky Akob Zenau dan Haristofli. Arema ingin rakyat Malang punya klub kebanggaan sendiri. Skuad pertama mereka diisi oleh nama-nama seperti Joko Malis, Jaya Hartono, Marianto, dan Jamrawi. Meski finansial terbatas, semangat mereka tak pernah padam. Dengan simbol Singo Edan, Arema tampil garang sejak awal berdirinya. Dan kemudian lahirlah Aremania, supporter yang dikenal fanatik dan militan, menjadikan Arema bukan sekedar klub, tapi jati diri Malang itu sendiri. Tahun 1933, dari gabungan sejumlah klub di Bandung, seperti SIIB, BIVB, dan perkumpulan kecil lainnya, lahirlah Persib Bandung. Pendirinya dipimpin tokoh Bandung seperti Anwar Sultan Pamuncak. Pemain awal Persib diisi oleh anak-anak Bandung seperti Ateng, Dali, dan Adang. Persib lahir sebagai wadah persatuan rakyat Bandung di tengah kolonialisme. Biru menjadi simbol keteguhan hati. Tak butuh waktu lama, Persib jadi kebanggaan masyarakat Sunda, dan lahirlah Bobotoh, supporter setia yang menjadikan Persib lebih dari sekedar klub, tapi bagian dari identitas Bandung. Pada 18 Juni tahun 1927, dengan nama awal Surabajasa, Indonesiese Voetbalbond. Klub ini lahir sebagai wadah sepak bola pribumi di Surabaya, sebagai tandingan klub milik orang Belanda, yaitu Surabajaske Voetbalbond. Pendiri utama SIVB adalah tokoh pergerakan nasional di Surabaya, yaitu M. Pamuji, atau biasa dipanggil Paijo. Beliau sering disebut sebagai motor awal berdirinya klub. Kemudian ada M. Pamuncak. Beliau adalah tokoh penting yang juga terlibat dalam pembentukan klub. Dan ada Paulus Talo. Beliau juga tercatat sebagai salah satu tokoh pribumi Surabaya yang ikut aktif membangun klub. Jadi, bisa dibilang, pendiri awal Persebaya tidak hanya satu orang, melainkan sebuah kelompok tokoh pergerakan pribumi Surabaya. Mereka mendirikan SIVB sebagai tandingan klub Belanda. Dan inilah yang kemudian berevolusi menjadi Persebaya Surabaya. Pemain-pemain awalnya termasuk Mohtar, Sutomo, dan Sugiantoro. Pada 1930, bersama VIG Jakarta, ex-CVB ikut mendirikan PSSC. Itu artinya Persebaya ada di pondasi sejarah sepak bola Indonesia. Setelah kemerdekaan, SCVB berganti nama menjadi Persebaya Surabaya. Klub ini terkenal keras, garang, dan mewarisi jiwa kota pahlawan. Dari sanalah lahir bonek supporter. Dengan semboyan, Bondo Nekat, yang datang ke stadion tanpa bekal hanya dengan tekad. Persebaya adalah wajah asli Surabaya. Keras, berani, dan penuh jiwa perlawanan. Itulah kisah 4 klub raksasa Indonesia. Tapi Indonesia bukan hanya Persija, Arema, Persib, atau Persebaya. Ada PSM Makassar, klub tertua yang berdiri sejak 1915. Ada PSIS Semarang, Sriwijaya FC, PSMS Medan, Persipura Jayapura, hingga Bali United, dan klub-klub lain di tanah air. Semua punya cerita, semua punya semangat.
Dan di atas segalanya, ada satu warna yang menyatukan kita semua. Merah putih. Saat bendera itu berkibar, kita bukan lagi Jakmania, Aremania, Bobotoh, atau bonek. Kita adalah Indonesia. Harapan kita sama, melihat Garuda melangkah ke panggung dunia. Piala Dunia bukan lagi mimpi, tapi janji yang harus kita wujudkan bersama, dari stadion kecil di kampung hingga arena internasional. Kita semua punya mimpi yang sama, karena sepak bola Indonesia lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan demi Indonesia. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga impian masa kecil kita melihat timnas Indonesia masuk Piala Dunia bisa terwujud. Amin. Dan jika suka video sederhana ini, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.